Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam warga direkta dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Ini adalah video kedua dari video lanjutan dari video sebelumnya terkait valuation. Nah, di video pertama kita udah ngebahas terkait price multiple, yaitu metode pertama dalam valuation. Oke, kan kita tadi udah ngebahas terkait definisinya, terus apa itu valuasi saham, terus metodenya ada berapa, terus yang pertama itu metodenya apa. Kita tuh udah ngebahas price multiple-nya. Sekarang yang kedua adalah discounted dividend model. Oh ya, ini info. Jadi kalau yang pertama tadi kita nggak nyentuh sama sekali forecasting, tapi mulai sekarang dari nomor 2 sampai nomor 5 kita udah nyentuh yang namanya forecasting. Makanya kita harus nge-forecast dulu sebelum ngevaluasi, karena data-data forecasting itu akan kepake di data buat valuasinya gitu. Makanya forecasting dulu baru valuasi gitu ya teman-teman, terkait TM11 ini. Nah, terus di sini di dalam yang forecast ini, metode 4 metode forecast ini tuh dia ada source-nya, ada sumbernya. Nah, drivernya itu atau sumbernya itulah, itu tuh mencerminkan bahwa masing-masing metode di perusahaan itu ada akun yang dijadikan kinerja utama perusahaannya itu dari mana gitu. Contohnya, apakah dia itu dari dividennya, apa dari earningnya, atau operating earning, atau cash flow-nya gitu. Nah, itu ada metodenya masing-masing di akun. Jadi setiap perusahaan itu punya kinerja utamanya yang menjadi value driver-nya. Itulah maksud dari value driver. Oke. Nah, contohnya gini, discounted dividend model (DDM) itu tuh source-nya adalah value perusahaan, dividen. Nah, kalau abnormal earning itu driver value-nya itu adalah abnormal earning. Kalau abnormal operating income ya abnormal operating earning. Terus kalau cash flow ya, kita kembali lagi, cash is king, sehingga driver value-nya adalah cash flow. Gitu ya teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke metode yang kedua, yaitu discounted dividend model. Oke, dalam metode yang kedua ini yaitu menggunakan dividen sebagai source of value perusahaan. Nah, discounted dividend model (DDM) yaitu adalah rumus yang menyatakan bahwa nilai intrinsik dari suatu perusahaan adalah nilai sekarang dari seluruh dividen yang diharapkan pada masa yang akan datang. Oke, jadi rumus yang menyatakan bahwa nilai intrinsiknya itu adalah nilai sekarang dari dividennya yang akan datang. Intinya itu masa kininya intrinsiknya dari setelah kita forecast dividennya. Jadi setelah dividennya itu kita forecast, kita itu nge-PV-in si dividen forecast itu tadi biar ngedapetin intrinsic value sekarang ini gitu. Itulah yang dimaksud sama intrinsic value. Nah, terus PV from value atau PV dari firm value itu adalah PV dividennya ditambah sama PV terminal value-nya atau TV dari dividennya. Terminal value itu apa? Itu masuk di TM kemarin forecasting. Jadi terminal value itu adalah suatu data yang mencerminkan bahwa perusahaan itu tuh masih going concern, masih sustainable di jangka panjang. Contoh gini, kita nge-forecast 3 tahun. Katakanlah aktual tahun terakhir itu 2019. Kita nge-forecast tahun 2020, 21, 22. Nah, kalau kita nge-forecast ini, jangan lupa tambahin 1 tahun, yaitu tahun 23. Nah, tahun 23 inilah yang jadi terminal value TV-nya. Ini maksudnya apa? Ini ngebuktiin bahwa tahun 2023 ini perusahaan itu masih berjalan. Dia masih diperkirakan tuh masih going concern. Jadi dia itu masih benar-benar bisa berjalan dalam jangka panjang gitu. Kalau kita nggak pakai terminal value, berarti asumsi kita bahwa perusahaan itu akan bangkrut atau perusahaan itu akan berhenti beroperasi pada tahun akhir, yaitu akhir forecasting tahun 2022. Makanya kita perlu tambahan terminal value untuk mencerminkan bahwa perusahaan itu masih memiliki going concern yang jangka panjang gitu, masih sustain di industri gitulah. Itulah kenapa kita perlu ada tambahan terminal value, khususnya dalam dividen, karena kita fokus ke discounted dividend model (DDM). Oke. Nah,
valuation issues-nya, isu dari penilaian dari DDM itu apa sih? Yang pertama, bagaimana menghitung dividen grow perusahaan. Oke, gimana cara ngitung dividen grow perusahaan? Itu jadi isu dari valuasinya. Terus bagaimana menentukan terminal value? TV-nya itu perpetuity tanpa grow, atau TV-nya itu perpetuity dengan grow, atau TV-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, ini maksudnya apa sih? Itu penting ya teman-teman. Jadi gini, terminal value. Nah, jika TV-nya itu sama dengan 0, maka asumsi di tahun terakhir forecast itu kita akan tutup. Yang tadi aku sebutin. Kenapa kita harus nambahin terminal value? Yaitu biar ngebuktiin bahwa perusahaan itu masih berjalan dalam jangka panjang. Nah, tapi kalau jika di soal diketahui TV perpetuity-nya dengan grow, maka ya udah kita langsung aja kurangi rate-nya, dikurangi sama G-nya gitu. Tapi kalau misal nggak diketahui grow dari terminal value itu sendiri, ya udah berarti kita anggap aja bahwa grow-nya ini 0. Ingat yang 0 itu grow dari terminal value, bukan TV-nya sama dengan 0. Jadi bukan TV sama dengan 0. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi grow-nya yang 0. Jadi rate dikurangi 0 ya udah jadi rate aja. Kalau nggak diketahui si terminal value-nya. Nah, terus balik lagi ke dividen. Namanya kan dividen grow dari perusahaan itu tuh dari forecasting, dari forecastnya. Nah, karena dia dari forecast, karena dia dari forecast, maka forecastnya yang kita ramalkan di step by stepnya itu harus benar teman-teman. Kenapa? Karena kalau forecastnya aja salah, ya udah valuasi kita akan jadi salah. Makanya di forecast kita harus benar-benar memaksimalkan forecast, gak ada data yang salah, gak ada salah input, benar-benar data itu harus benar. Biar apa? Biar itu bisa jadi acuan kita sebagai menentukan valuasi di metode discounted dividend model ini, gitu teman-teman. Nah, itulah pentingnya kenapa forecast itu harus benar dalam dividend model, karena ya emang forecast itu kepake di metode yang kedua ini. Beda sama yang pertama tadi, dia nggak pakai forecast sama sekali, cuman sekarang dia udah pakai forecast. Nah, ini terminal value-nya. Terus ini rumus dari CDDM, yaitu price sama dengan nilai dividen tahun berikutnya dibagi rate-nya, atau kalau rate di DDM itu pakai cost of equity ya teman-teman. Jadi bukan WACC, ingat, bukan WACC, tapi dia pakai cost of equity. Ingat, ini penting banget karena jangan sampai salah, jangan salah masukin WACC, tapi masukinlah COE, cost of equity. Kenapa kok gitu? Ya karena gini, namanya dividen, dia itu nggak ada hubungannya sama utang. Dividen itu hubungannya sama equity aja. Nah, karena dia hubungannya itu sama equity aja, jadi makanya dia nggak ada hubungan sama cost of debt, tidak digunakan. Ya karena nggak berhubungan, ya kita pakai rate-nya itu pakai dari cost of equity aja gitu. Tapi sayangnya DDM itu kurang mencerminkan, benar-benar kurang mencerminkan kinerja perusahaan. Karena ingat, si DDM itu tuh berasal dari kebijakan saat RUPS, rapat umum pegang saham. Nah, yang mana kadang kinerja perusahaan itu bagus, tapi dalam rapat umum pegang saham RUPS ini kita itu menahan dividen. Buat apa? Biar kita fokus dulu ke pengembangan produk. Nah, itu kan tidak mencerminkan perusahaan. Padahal kinerjanya bagus, tapi dividen tidak dibagikan secara sebenarnya gitu. Nah, itu kan karena dari kebijakan, otomatis si DDM ini belum tentu bisa mencerminkan intrinsic value yang sebenarnya. Gitu teman-teman. Itulah kenapa si DDM ini adalah tingkat efektifnya itu paling rendah dibanding 4 metode dalam forecast lain. Baik itu yang normal earning atau yang nanti cash flow, itu tuh DDM ini lebih kecil gitu efektivitasnya, karena ya itu tadi, karena dia nggak mencerminkan suatu keadaan yang benar-benar sebenarnya kayak gitu. Nah, terus valuation issues-nya adalah bagaimana kita menghitung discount rate-nya ini. Ini juga jadi isu dalam valuasinya. Nah, DDM issue itu adalah dividend payout policy merupakan keputusan RUPS yang tadi aku bahas teman-teman. Tidak bisa kita hubungkan langsung dengan kinerja perusahaan. Ya karena kalau RUPS yang tadi aku sebut ya, kalau misal gini deh, kalau misal perusahaan itu udah untungnya gede, tapi dia itu nggak mau ngebagi dividennya. Kenapa? Karena keuntungan itu mau dibuat untuk ngembangin lagi usahanya. Nah kan itu kan jadi kayak nggak mencerminkan perusahaan yang sebenarnya gitu. Kinerjanya bagus kok dividennya nggak dibagiin semua. Itu tergantung sama RUPS itu tadi, rapat umumnya. Terus beberapa perusahaan
yang rintisan itu tidak membayarkan dividen karena fokus ekspansi. Inilah kenapa dia jadi isu dalam DDM. Terus yang terakhir adalah perusahaan bisa meminjam uang untuk bayar dividen, sehingga dividen bukan karena kinerjanya sendiri. Intinya misal nih seolah-olah si DDM-nya itu ngasih dividennya itu gede banget. Nah padahal dibayarnya itu dividen itu pakai utang. Biar apa? Biar dia kayak menarik investor gitu loh. Oh dividennya gede nih, biar investor tuh tertarik. Padahal realitanya enggak. Realitanya gimana? Realitanya dia itu ngebayarnya itu pakai utang gitu. Nah otomatis itu kan jadi kayak terjadi miss atau bias ketika kita menggunakan si DDM ini. Inilah kenapa tingkat efektivitasnya itu paling rendah dibanding 3 metode forecasting lainnya. Maksudnya 3 metode yang menggunakan data forecasting lainnya. Nah kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu discounted abnormal earning. Oke, ini cuma Excel yang dari contoh soal. Nanti kita akan ngebahas latihan soal di video terakhir teman-teman. Oke. Nah sekarang kita ngebahas discounted abnormal earning (AE). Apa itu discounted abnormal earning? Jadi abnormal earning sendiri adalah net income yang disesuaikan atas biaya modal yang diperhitungkan dikalikan dengan nilai buku awal ekuitas, book value-nya awalnya. Nah, abnormal earning itu ditujukan untuk membuat penyesuaian yang merefleksikan kenyataan bahwa akuntan tidak mengakui setiap biaya kesempatan untuk dana ekuitas yang digunakan. Nah, nilai ekuitas juga bisa diestimasi dengan menilai aset perusahaan dikurangi dengan kewajiban bersihnya. Nah, menjadi equity. Jadi kan aset dikurangi liability. Nah, jika perusahaan hanya bisa mencapai tingkat return normal atas nilai bukunya, maka investor hanya akan membayar lebih atau kurang jika nilai buku earning di atas atau di bawah tingkat normal ini. Nah, setiap penyimpangan atas nilai pasar atas nilai buku perusahaan disebut abnormal earning. Inilah muncullah kata-kata abnormal earning. Nah, intinya gitu ya teman-teman terkait abnormal earning. Jadi gini deh, di sini ada rumus bahwa abnormal earning yang pertama itu adalah clean surplus profit 1 dikurangi R kali book value ekuitas yang ke 0. Ingat, R kali book value ekuitas ke 0 ini adalah normal earningnya. Normal ya teman-teman, masih normal. Nah, bagaimana dia bisa dikatakan abnormal? Dikatakan abnormal jika ternyata ketika clean surplus profit itu dikurangi sama normal itu masih ada sisa. Nah, sisanya inilah yang jadi abnormal teman-teman. Itulah kenapa muncul kata-kata abnormal earning. Intinya, ini kan normal earning. Ternyata setelah clean surplus profit dikurangi sama normal earning, masih muncul sisanya, itulah jadi abnormal earning kayak gitu. Oke teman-teman. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita forecast CSP dan book equity-nya. Terus ini kita forecast dulu. Forecast CSP dan BE, terus kita ngitung cost of capital equity-nya. Terus kita ngitung abnormal earning, lalu kita menghitung terminal value, lalu kita PV-in. Nah ini langkah-langkah, tapi cuman ini kan agak ribet ya. Jadi ini kita nanti langsung ketemu aja di soal biar lebih jelasnya itu kayak gimana gitu. Nah keuntungannya pakai si abnormal earning ini yang pertama, source of value-nya itu dari abnormal earning lebih menggambarkan value dari perusahaan. Beda sama yang dividen tadi dipengaruhi oleh rapat umum, yang dimana dia bisa nahan atau dia bisa meninggikan dividen agar menarik para investor. Kalau yang di sini tuh sumber source of value-nya itu kan dari earning ya, otomatis lebih menggambarkan value dari perusahaan itu secara bener-bener lebih bagus lah efektifnya daripada yang di DM tadi. Nah, jadi ini lebih bagus daripada yang di DM. Value driver-nya itu mencerminkan profitabilitas perusahaan dan menggunakan accrual accounting. Kenapa kok bisa accrual accounting? Ya ingat, namanya aja clean surplus profit atau nama lainnya adalah net income. Nah kalau net income ya berarti kan revenue dikurangi sama expense, ya kan? Nah karena revenue dan expense ini udah mencerminkan bahwa dia menggunakan accrual accounting kayak gitu teman-teman. Nah itulah keuntungan kalau kita menggunakan metode yang ketiga, metode abnormal earning, discounted abnormal earning atau disebut AE. Nah, ini nanti ketemu di Excel, ini latihan soalnya, kenapa kok dia bisa ketemu ini. Terus langkah yang keempat adalah discounted abnormal operating income atau AOI. Oke, abnormal operating income. AOI. AOI itu rumusnya adalah NOPAT dikurangi sama WACC dikali net operating after opening. NOA dari openingnya. Nah, terus ini from value ya teman-teman, bukan future value, tapi ini from value. Jadi valuasi dari perusahaan itu rumusnya adalah ini.
Tapi nanti kita langsung aja bahas di soal juga, karena rumus ini pun juga ribet kalau kita bahas sekarang. Jadi nanti biar kita lebih jelas, kita langsung fokus ke soal aja. Nah, intinya kalau yang abnormal ini bedanya sama yang abnormal operating income itu apa? Ya kalau bedanya itu udah jelas dari namanya aja. Kalau ini kan pakai earning. Dia fokus atau source value-nya itu dari earning. Cuman kalau yang di nomor 4 itu tuh fokusnya adalah dari kegiatan operasionalnya. Jadi pendapatan operasionalnya, operating income-nya, kayak gitu. Nah, inilah perbedaan dari kita kalau menggunakan abnormal earning maupun operating income. Nah, bedanya tipis-tipis sebenarnya karena caranya pun sama gitu loh. Nanti kita akan cek di Excel, bener-bener sama caranya. Mungkin dia ada beberapa doang yang beda. Dan oke, jadi itu tadi. Terus, nah teman-teman, untuk itu adalah cash. Oh ya, nah bedanya di sini. Kalau dia discounted abnormal earning, dia itu rate-nya itu pakai rate cost of equity gitu. Nah ini menghitung cost of capital equity. Kenapa ya? Karena ini aja fokusnya ke earning. Nah makanya akan dia fokus ke earning. Namanya aja ke earning, dia akan nanti maksudnya ke jadi RE nanti masuk kemana? Ke ekuitas. Nah karena di ekuitas gak ada hubungannya sama debt, ya udah berarti dia pakailah cost of capital dari equity. Ini kalau dia rate dari discounted abnormal earning. Nah terus kalau yang di sini beda halnya sama discounted abnormal operating income. Ini bedanya teman. Kalau operating income dia itu bedanya menghitung WACC. Nah karena dia menghitung WACC, maka kita nanti harus mengurangi sama debt-nya. Itu ini less debt. Karena ada hubungannya sama si utang gitu. Nah karena dia pakai WACC dan ada hubungannya sama utang, maka kita harus mengurangi si debt-nya. Itu karena dia pakai si WACC. Beda sama earning tadi. Earning dia nggak dikurangi sama utang. Setelah dia udah dapet si PV equity-nya, ya udah langsung dibagi aja sama outstanding shares. Maka dapat share price-nya. Nah, cuman kalau yang di AOI itu dia nggak semudah itu. Dia harus setelah dia udah dapat PV equity atau PV AOI-nya, dia harus kurangi dulu sama debt-nya, baru dapat PV equity. Nah, barulah dibagi sama outstanding shares-nya, baru dapat share price-nya. Kayak gitu teman-teman. Untuk perbedaan antara discounted abnormal earning dan discounted abnormal operating income. Oke, kita lanjut yang metode yang terakhir sebelum nanti kita akan ngebahas soalnya. Itu terkait discounted cash flow model. Nah ini rumusnya, firm value-nya adalah free cash flow dibagi 1 plus WACC dipangkatin tahunnya berapa. Terus ada present value dari terminal value free cash flow dikurangi book value dari debt opening. Ini rumus dasar dari cash flow. Kenapa kok ini masuk dalam metode valuasi? Ingat, ini ada hubungannya sama cash. Cash is the king. Cash itu raja dari sebuah perusahaan. Makanya, karena dia itu raja atau benar-benar sangat diperhitungkan, maka kita bisa menghitung valuasinya itu dari cash-nya, baik itu cash keluar maupun cash masuk yang jadi cash flow-nya itu, perputaran cash-nya. Nah, ini nanti kita akan juga ketemu di soal. Jadi, mungkin video yang kedua ini cukup sampai di sini. Kita akan kembali lagi bertemu di video selanjutnya. Kita akan ngebahas soal dari PT Parma, lanjutan dari forecasting kemarin. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.